kita Forum Ekonomi Syariah Korwil Madiun Raya alhamdulillah mendapatkan aspirasi dari Kementerian Tenaga Kerja lewat aspirasi Bapak DPR RI kita Mbah Tarom yang kita hari ini melaksanakan kegiatan batik ekoprint dan insya Allah besok batik tulis yang dilaksanakan oleh ibu-ibu dari Fatayat, Muslimat, Perempuan Bangsa dan kelompok wanita tani di Kecamatan Ungusta, Kabupaten Madiun. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Mbah kita, Mbah Tarom yang telah memberi kesempatan kepada wanita-wanita di Kabupaten Madiun untuk bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Baik, terima kasih Ibu atas tadi penjelasannya. Semoga kegiatan pelatihan hari ini dan besok bisa berjalan lancar. Amin. Dan ilmu yang didapat bisa bermanfaat Amin. Untuk peserta dan Amin. Terutama Forum Ekonomi Syariah. Amin. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena setiap orang mempunyai kemampuannya masing-masing. Ada yang mampu di bidang perbadian, kemudian tidak menutup kemungkinan ada yang mampu di bidang kuliner, kemudian juga tidak menutup kemungkinan ada kemampuan-kemampuan lain. Karena sekarang era teknologi, mungkin ada yang mempunyai kemampuan IT, kemudian menggunakan kemampuannya dalam rangka ekonomi kreatif, bisnis online dan lain sebagainya. Ini semuanya potensi yang harus kita jemput. Nah, penjemput ini tidak sekedar menjemput tanpa kemampuan, maka kita harus menyediakan. Potensi kita harus kita gali masing-masing. Setiap orang mempunyai skillnya, kemampuannya masing-masing. Mencari pengalaman, kita tidak cukup disibukkan dalam satu komunitas. Kita harus mampu berkomunikasi lintas komunitas. Jadi yang aktivis muslimat ini juga harus bisa berkomunikasi atau juga aktif di komunitas yang lain. Contoh, saya ini sering menyarankan kita ini jangan terbelenggu cuma satu aktif di organisasi muslimat, katakan muslimat toh, kemudian tidak mengerti yang lain. Dimulai muslimat merasa besar di rumahnya sendiri, tapi ternyata setelah kita ini masuk ke komunitas lain, besaran kita tidak nampak. Nah, ini dari sisi itu ya. Dari sisi yang lain, kalau kita ini mampu berinteraksi dengan lintas komunitas, insya Allah di sana akan berbagi. Contoh yang KWT juga aktif di muslimat. Secara psikologi akan terisi dengan hal-hal yang bernuansa religi. Tapi yang muslimat yang aktif di KWT sedikit banyak akan ngerti tentang urusan pertanian. Apa itu P2L? Apa? Pekarangan pangan lestari. Nah, apa itu? Kemudian nanti tentang lingkungan rumah ada toga dan lain sebagainya. Kemudian ya yang ringan-ringan yang terkait dengan pertanian. Saya ini kan masih dipercaya untuk masyarakat Madiun khususnya untuk melanjutkan pengabdian saya ke DPR. Nah, saya ini ada di Komisi 4. Komisi 4 itu mitra kerjanya adalah pertanian, kemudian lingkungan hidup dan kehutanan, kemudian kelautan dan perikanan, kemudian plus blok. Nah, ini kalau penjenengan ini tidak masuk ke wilayah itu, terus program bukan tak ini siapa? Saya harapkan momen ini dimanfaatkan yang benar, terus juga mempunyai komitmen. Setelah saya mengikuti pelatihan harus ada tindak lanjut. Orang mau berudak karo beruduk, melu latihan, bar latihan ya. Ya memang ini beda ya.
Beda dengan apa yang kemarin sudah kita lakukan, latihan langsung ada bantuan-bantuan. Nah, memang ya sok-sok ada yang fasilitas baru, sok-sok juga ada yang cuma pelatihan saja, pengembangan selanjutnya kepada individu kita masing-masing. Mungkin ini saja, karena Pak Bambang saja yang panjang sambutannya pendek, maka kalau orangnya saya pendek sambutannya panjang menjadi tidak elok begitu. Oke, jadi nanti yang panjang biar ditambah. Kalau saya ini pendek, ya tetap pendek saja. Itu aja atas perhatiannya, terima kasih. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Selamat berlatih, mudah-mudahan apa yang dilatihkan hari ini bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bisa diperkenalkan namanya siapa, Bu? Nama saya Nusrul Ikawati Dari? Kincang Jiwan. Oh, Kincang Jiwan. Terus yang satunya? Nama saya Bu Ini Darwati, juga dari Desa Kincang. Oke, tadinya satunya Mbak Ika, Nggih. satunya Mbak Eni. Keduanya peserta pelatihan hari ini ya? Iya. betul. Oke, baik. Saya akan tanya ke Mbak Ika. Iya. Ini bagaimana tadi ikut pelatihan, mengikuti pelatihan batik ekoprint ini bagaimana? Yang di pengalaman yang didapat maksud saya. Ya, bisa membuat batik dari daun-daunan. Memanfaatkan bahan alam yang ada. Oke, siap. Ini pengalaman pertama kali atau bagaimana, Mbak? Pertama kali. Oke. Ada harapan ke depan atas pelatihan ini, Mbak Ika? Ya, supaya kita bisa membuat batik sendiri. Nantinya bisa dijual sendiri. Bisa untuk menambah penghasilan. Oke, ya. Ada kegiatan di rumah? Menjahit. Oh, berarti sudah sesuai ya. Jadi nanti hasil dari pelatihan ini bisa diterapkan di rumah dengan kemampuan menjahitnya tadi. Ya, insya Allah nanti bisa menambah pendapatan bagi rumah tangganya masing-masing. Ya. Terima kasih untuk Mbak Ika dan Mbak Eni atas bincang-bincangnya sebentar. Semoga ilmu yang dapat hari ini bermanfaat untuk keduanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bisa diperkenalkan namanya dari yang kanan. Saya Ani dari Wijayan. Satunya? Dari Balirjo. Ya. Berdua ini peserta pelatihan membatik ekoprint ya. Betul. Ya. Bisa dijelaskan Mbak Ani sepengetahuannya membatik ekoprint itu apa? Membatik ekoprint itu menggunakan dengan pewarna alami dari daun-daunan. Oke. Jadi membatik dengan menggunakan pewarna alami, salah satunya dari daun-daunan. Oke. Berikutnya ke Mbak Novita, ini pengalaman yang didapat hari ini apa kira-kira? Pengalamannya kalau sebelumnya kan membatiknya kan pakai colok sama pakai tulis. Kalau sekarang baru pertama kali nyoba yang pakai daun-daunan. Oh. Gimana? Kesannya gimana? Kalau dari prosesnya itu lebih simpel, terus bahan kimianya juga tidak membutuhkan bahan kimia yang banyak, jadi ramah lingkungan. Oke. Baik. Terus kemudian ini harapan ya, nanti bisa dijawab berdua bergantian. Harapannya ikut pelatihan ini apa? Nih Mbak Ani nih. Dengan ikut pelatihan ini kan saya bisa menularkan ilmu ke desa, ke teman-teman PKK, ke teman-teman KWT, ke teman-teman muslimat itu. Nanti dari ilmu dari sini kita bisa bersama-sama nanti untuk dipelajari lebih lanjut. Ini kan tadi hanya teori dan praktek, tapi kan tidak secara mendalam, nanti bisa dipelajari lagi. Oke, kalau Mbak Novita bagaimana harapannya? Harapan saya itu bisa menciptakan satu produk unggulan desa yang berbahan batik. Jadi dari awal kan tulis ya, jadi nanti pengen ke arah
Oke, siap ya. Semoga apa yang menjadi harapannya dan ilmu yang didapat hari ini bisa diterapkan nanti di kemudian hari ya. Habis ini nanti saya bisa dikasih lihat ya hasil karyanya berdua tadi seperti apa gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini loh Mas yang dibungkus. Hasilnya belum, nanti sebentar lagi. Bu. Selangin yang Bu. Ini ya hasilnya ya. Ya, ini hasil dari batik ekoprint. Ini masih nanti diangin-anginkan di bawah sinar matahari sampai minimal 3 hari. Oh Lebih iya, dari 3 hari boleh, habis itu dipixas. Oh, iya. Dipixas itu disesuaikan dia mau warna apa, warna aslinya atau gimana nanti. Ini rencana mau tak tawas soalnya sesuai dengan warna ini. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, ini tadi saya ngamati sedang merekam kegiatan. Ini kegiatan apa ya? Ini kita belajar membatik. Ya, membatik. Tadi kainnya ditata, kemudian dikasih cuci daunan, diwarna dulu kainnya, dikasih daun, kemudian dilipat, ditali dengan erat, terus baru dikukus. Alhamdulillah jadinya seperti ini. Oh iya. Bagus, ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang abu-abu, semuanya Iya. bagus. Oke. Berarti tadi Ibu mengamati prosesnya dari awal gitu ya. Iya. Kesannya apa dari proses pelatihan ini? Sangat senang sekali karena sebelumnya memang saya belum pernah mengikuti pelatihan ini. Jadi ketika melihat kain di toko itu sepertinya pembuatannya sangat sulit. Tapi ketika mengikuti pelatihan ini ternyata cuma ditumpuk kemudian dikukus sudah jadi, itu sangat mudah. Oh Jadi, iya. pengen sekali nanti membuat kain sendiri untuk baju Iya. sendiri. Iya. Jadi apa yang ditergambarkan waktu di toko sama lihat langsung nggak seperti ini ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Monggo dilanjutkan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum. Mbak He sedang mencoba melihat hasil dari peserta pelatihan. Oke. Ya, ini merupakan salah satu hasil dari peserta pelatihan. Oke. Kainnya jenis apa kainnya? Jenis. Ya, saya mencoba menanyakan jenis kain yang digunakan untuk membatik. Gimana Mbah? Hasilnya menurut jenengan bagaimana? Hasilnya sangat bagus ya. Ini sebuah kreativitas ibu-ibu kaitannya dengan batik. Apa itu jenis Mbak batik apa? Eco-print. Agak susah namanya kayak Oke, gimana? Terus pesannya pada peserta? Ini sebuah terobosan ibu-ibu yang harus kita apresiasi karena ini nanti akan kalau benar-benar ditekuni ini juga akan meningkatkan ekonomi keluarga. Ini sesuatu yang ya punya sensasi tersendiri lah begitu. Oke, Bisa baik. dikembangkan terus. Siap. Kita support lah. Oke. Ya, ini tadi pesan dari Mbak E pada peserta, dan setelah melihat hasil dari batik ekoprint ini sangat-sangat mengapresiasi. Harapannya bisa menambah penghasilan buat keluarga. Nong sewu. Pundi Bu hasilnya Bu? Oke. Kuning, pink. Warnanya nopo niku Bu? Coklat. Oh iya. Bagus ya. Ya, ini yang baru dibuka.
Hasilnya bagus. Ini daunnya diambil dari mana ini, Bu? Dari kebun bisa ya? Bisa. Oh iya iya. Ini dari berbagai macam daun, jadi motifnya beda-beda. Tergantung kreativitas masing-masing saat membuatnya. Kalau jemurnya ini tidak ada matahari, ya 3 hari. Kalau jemurnya ini mataharinya kencang ya sehari. Kemudian direndam sama tawas menghindari luntur. Cukup 10 menit aja, karena kalau terlalu lama direndam tawas nanti hilang lagi. Proses. Ini Mbah Tarom dan rombongan melihat bantuan ternak kambing di Kecamatan Wungu. Ya kalau nyusu barang, mosok ya ora nyusu belas. Kurang 8 iki 70 dina lho, kan? Nggih derek genep tak iki. Niku sing ngebel aku ngemu iki to, lha kok tak kali dot to, Nek. Iya no. Kudu iso ningkatne sedepan ya. Iya iku ya. Mayoritas saya. Iki wong elek iki kelompok tani ternak sing nampa program Bank Pesona entuk wedhus terus entuk apa nek gandengane toh tanaman keras tanaman sing tanaman keras iki mbok tandur apa ora iku kisane yo apusine aku mboten ngapus niku dosa Ini suasana Mbah Tarom dan penerima bantuan sangat-sangat cair sekali ya. Guyonan. Bank Pesona asli. Yo ora rezekiku tok, yo rezekimu bareng nyatane kowe yo lewat ora ngetok-ngetokne. Akhirnya jeneng ngadugi mriki niku lho sing kok seneng iki. Tapi nek mboten enten wedhus to mriki mboten mungkin. Ya, aku kecek ngindangi wedhus timbang ngindangi awak. Wis kajet wedhuse karo wes. Ya demikian tadi sahabat-sahabat channel YouTube Muhtaram Mbah. Hari ini kita udah jalan-jalan dari yang tadi pagi kita pelatihan wirausaha baru untuk budaya lele, kemudian batik ekoprint, dan terakhir hari ini Muhtaram berkunjung melihat bantuan Bank Pesona di Kecamatan Wungu. Nanti bagaimana hasilnya jalan-jalan hari ini kita akan up di channel YouTube Muhtaram Mbah. Jangan lupa klik like, share, dan komen. Tidaklah penting subscribe-nya. Konon ceritanya subscribe itu gratis. Ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Tarom dan rombongan selesai melihat bantuan Bank Pesona di wilayah Kecamatan Wungu. Setelah ini nanti langsung kembali ke tempat tinggalnya.